Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan melakukan promosi kesehatan mengenai materi gangguan sistem endokrin. Perkenalkan, saya Cynthia Diwulandari sebagai moderator dan ada Mbak Agustin Kana sebagai pemateri, ada Mbak Nabila sebagai evaluator, dan ada Mbak Vira sebagai audien. Baik, langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak Vira kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Cynthia. Baik Mbak, di sini kami akan melakukan promosi kesehatan tentang gangguan sistem endokrin. Apakah Mbak Vira tahu apa yang dimaksud dengan gangguan sistem endokrin? Belum tahu, Mbak. Baru dengar. Oh, baik Mbak. Kalau begitu, di sini ada Mbak Agustin Kana yang akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan gangguan sistem endokrin. Saya persilakan Mbak Kana. Baik, terima kasih untuk Mbak Cynthia. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Mbak Vira? Alhamdulillah, Mbak baik. Alhamdulillah baik ya. Mbak Vira, di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang gangguan sistem endokrin. Tadi sebelumnya Mbak Vira belum pernah mendengar apa itu gangguan sistem endokrin ya Mbak ya? Iya, baru pertama kali dengar. Ya baiklah, sekarang saya akan menjelaskannya ya Mbak. Saya izin untuk menyiapkan materi ya Mbak. Iya Mbak. Ya, baik Mbak Vira, di sini dari tim kami akan melakukan presentasi mengenai gangguan sistem endokrin. Nah, di sini untuk sistem endokrin itu sendiri adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Hormon ini membantu untuk mengontrol banyak fungsi penting yang dimana termasuk kemampuan untuk mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan semua yang ada di organ tubuh. Nah, di sini untuk yang kedua, gangguan sistem endokrin itu sendiri yaitu gangguan penyakit yang terkait dengan kelenjar endokrin pada tubuh. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan melalui aliran darah. Jadi untuk sistem endokrin itu sendiri itu pengubahan dari zat kimia untuk mengeluarkan hormon ya Mbak ya. Dan nanti hasilnya itu bakalan dikeluarkan melalui aliran darah. Yang selanjutnya yaitu untuk jenis-jenis sistem endokrin itu ada 10 Mbak. Yang pertama ada kelenjar adrenal, yang kedua ada kelenjar hipotalamus, yang kedua ada kelenjar ovarium, yang keempat ada sel pulau di pankreas, yang kelima yaitu kelenjar paratiroid, yang keenam ada kelenjar pineal, yang ketujuh ada kelenjar hipofisis, yang kedelapan ada kelenjar testis, yang kesembilan ada kelenjar thymus, dan yang terakhir yaitu kelenjar tiroid. Nah, di sini ada juga penyebab-penyebab dari gangguan endokrin itu sendiri. Yang pertama, penyakit endokrin yang terjadi karena kelenjar memproduksi terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin. Nah, di sini kondisi disebut tidak keseimbangan hormon. Nah, itu yang di dalam penyebab yang pertama ini kan kebanyakan terlalu banyak memproduksi atau terlalu sedikit untuk memproduksi hormon. Jadi itu kalau hormonnya terlalu banyak atau terlalu sedikit itu juga tidak bagus ya Mbak ya. Untuk hormon itu sendiri itu lebih bagusnya itu seimbang gitu daripada terlalu sedikit ataupun terlalu rendah. Dan yang kedua yaitu penyakit endokrin. Karena penyakit perkembangan lesi dan sistem endokrin yang bisa mempengaruhi kadar hormon. Jadi untuk sesuatu yang dapat mempengaruhi kadar-kadar hormon itu sebisa mungkin harus dihindari, Mbak.
agar tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan sistem hormon endokrin tersebut ya Mbak ya. Yang di sini yaitu selanjutnya peningkatan atau penurunan kadar hormon endokrin. Yang pertama yaitu masalah dengan sistem umpan balik endokrin. Yang kedua penyakit tertentu. Yang ketiga kegagalan kelenjar untuk merangsang kelenjar lain untuk melepaskan hormon. Jadi hormonnya itu kayak ditahan gitu Mbak, tidak bisa keluar dengan bebasnya. Yang keempat, kelainan genetik seperti multiple endokrin neoplasia atau MEN atau hypothyroidisme congenital. Yang ketiga yaitu yang kelima yaitu infeksi, yang selanjutnya cedera pada kelenjar endokrin, dan yang terakhir yaitu tumor kelenjar endokrin. Nah, di sini untuk faktor resiko dari sistem endokrin itu sendiri yaitu peningkatan kadar kolesterol yang signifikan, memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama, jadi bisa dari gen ya Mbak ya. Yang ketiga yaitu memiliki riwayat autoimun, penyakit bawaan autoimun seperti itu. Yang selanjutnya menjalani pola makan tidak sehat. Yang selanjutnya ibu hamil dengan kasus hipotiroid. Yang selanjutnya pernah menjalani operasi. Yang terakhir yaitu pernah mengalami trauma, infeksi, atau cedera yang serius. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan, Mbak? Ada Mbak. Kalau untuk komplikasi yang terjadi jika kita terkena gangguan itu tuh apa aja ya? Untuk komplikasi sistem endokrin itu sendiri ya Mbak ya? Iya Mbak. Ya baik Mbak, di sini kita juga akan menjelaskan tentang komplikasi pada gangguan sistem endokrin itu sendiri. Untuk gejala yang sering muncul pada komplikasi ini, ada beberapa komplikasi ya Mbak. Yang pertama yaitu kegelisahan atau insomnia pada pengidap penyakit tiroid. Jadi kayak insomnia yang sering gitu Mbak, kayak misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya Mbak ya. Yang selanjutnya koma pada pengidap hipotiroidisme. Yang ketiga yaitu depresi pada pengidap penyakit tiroid, yaitu kayak tidak bisa menerima bahwasanya itu tuh penyakitnya dia, atau emang diagnosisnya itu seperti itu, jadi dia tuh merasa depresi, merasa dia itu nggak mau menerima gitulah Mbak ya. Nah, yang selanjutnya ada komplikasi penyakit jantung, bisa juga menyerang pada jantung ya Mbak ya. Yang selanjutnya bisa mengenai kerusakan saraf. Yang selanjutnya kerusakan atau gagal pada organ. Yang terakhir bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup seseorang. Jadi seseorang itu bisa tidak percaya diri, yang tadinya percaya diri bahwasanya dia itu sehat, dia itu bisa melakukan semua aktivitasnya dengan mandiri, tidak dibantu dengan orang lain, dan dengan tiba-tiba dia memiliki gangguan endokrin itu sendiri, Mbak. Jadi dia tuh merasa putus asa, tidak seperti kegiatannya itu harus dibantu orang lain. Dia itu merasa down gitu, Mbak, nggak bisa percaya diri seperti semula. Seperti itu, Mbak Vira. Ya, terima kasih Mbak Kana, sudah jelas sekali jawabannya dan sangat masuk di saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baiklah, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya ada Mbak Nabila selaku evaluator akan menyampaikan sesuatu untuk Mbak Vira.
Baik, terima kasih kepada Mbak Cynthia. Baik, tadi kita kan sudah dijelaskan nih Mbak Vira, apa itu gangguan sistem endokrin. Nah, dari sini Mbak Vira bisa mengulangi nggak apa itu gangguan sistem endokrin? Iya, Mbak, bisa, Mbak. Bentar. Ya, Mbak. Jadi, yang saya ingat itu cuma yang tadi, Mbak, yang faktor risiko tadi. Nah, jadi yang faktor risiko itu ada beberapa kan. Itu ada yang meningkatkan kadar kolesterol yang tinggi, terus memiliki riwayat dari keluarganya yang mungkin keluarganya memiliki gangguan sistem endokrin itu, terus pasiennya itu memiliki penyakit autoimun, terus pola makannya itu nggak sehat, terus pernah menjalani operasi sebelumnya, terus ibu hamil yang ibunya tuh memiliki kasus hipotiroid, terus yang terakhir itu pasien itu pernah mengalami trauma atau cedera gitu, Mbak. Hanya itu yang tadi saya ingat. Ya, Mbak, itu udah bagus. Berarti Mbak Vira sendiri sudah mengetahui ya, Mbak, dan tadi bisa memahami materinya. Baik, dari sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon ya, Mbak, yang merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan melalui aliran darah. Nah, tadi juga Mbak Vira sempat menanyakan ya, apa itu kalau terkena gangguan sistem endokrin komplikasinya bagaimana, sudah dijelaskan oleh Mbak Agustin. Apa perlu saya jelaskan lagi, Mbak? Boleh, Mbak? Ya, baik. Dari komplikasi gangguan sistem endokrin ini, yang ke-1 adalah kegelisahan atau insomnia pada pengidap penyakit tiroid. Yang kedua ada koma pada pengidap hipotiroid. Dan yang ketiga depresi pada pengidap penyakit tiroid. Dan selanjutnya penyakit jantung, ada juga kerusakan saraf dan kerusakan atau gagal pada organnya. Nah, terus yang terakhir itu ada penurunan kualitas hidup seseorang. Begitu ya, Mbak. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak? Sudah, Mbak. Sudah cukup. Terima kasih. Ya, baik, Mbak. Terima kasih kembali. Baik, untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator, kepada Mbak Cynthia. Baik, terima kasih Mbak Nabila karena sudah mengevaluasi untuk Mbak Vira. Baik, Mbak Vira, mungkin promosi kesehatan yang kami berikan hanya ini yang bisa kami berikan. Mungkin jika nanti ada yang ingin Mbak Vira tanyakan lagi, bisa hubungi saya atau Mbak Agustin Kana atau Mbak Nabila. Mungkin cukup dari promosi kesehatan ini. Untuk menutup, saya akan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video kami. Jika masih banyak kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.